Udara lagi ada malamnya nih. Enaknya buka Twitter nggak sih? K-pop, berita. Sambat, berita. Wait. Apaan nih? Kelihatannya seru. Oh, jadi ada webinar tentang gender equality. Tapi ternyata si pembicara ini tertuduh pelaku kekerasan seksual di gereja. Tradisi pengakuan dosa sempat menjadi momen di mana seorang di balik nama Siska merasa diraba-raba oleh seorang pastor terhormat di gereja Maria Bunda Karmel. Kejadian ini terjadi saat ia masih kelas 5 SD. Walaupun terasa janggal, ia tidak merasa mampu untuk membicarakannya. Ibu Siska sempat melapor, tapi tak pernah mendengar kelanjutan kasus pelecehan itu. Kawan Siska bernama Ellen, juga bukan nama sebenarnya, bercerita pada kami, pastor yang sama melecehkannya. Setelah kami merilis seri laporan perdana, sejumlah alumni di sekolah itu menghubungi kami. Mereka dilecehkan oleh pastor yang sama. Oke, udah ada satu nama. Tapi, kok ini ada lagi? HL, seorang pendeta sebuah gereja di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu siang ditangkap atas dugaan pencabulan terhadap seorang jemaatnya. Pencabulan diduga dilakukan sejak korban berusia 10 tahun pada 2005 hingga 2011 lalu. Tersangka ditahan karena polisi menduga yang bersangkutan akan keluar negeri. Polisi juga perlu mendalami kasus ini karena tidak menutup kemungkinan ada korban lain. Kasus dugaan pencabulan oleh pendeta HL ditindaklanjuti setelah keluarga korban didampingi aktivis perempuan melapor ke Polda Jawa Timur pada 2 Februari lalu. Anak saya dilecehkan oleh pelaku sampai 7 kali. Kemaluan pelaku ditempelkan sama anak saya, kemudian anak saya dianal. Sementara yang melapor secara resmi 2 orang, namun diduga ada beberapa korban yang lain yang dalam proses. Modusnya dia adalah yang diantar pulang terakhir itu adalah calon korban. Sudah yang lain diantar pulang, saya yang terakhir, saya bukannya diantar pulang, tapi malah diantar pergi. Perginya ke UI. Pergi ke UI, ya sudah. Di sana terjadi molested itu. Ya mungkin kita tahu ya yang namanya oral sex ya. Ya, itu yang dilakukan terhadap saya. Satu adalah tanggung jawab moral. Tapi ini saya memutuskan untuk tidak bercerita, akhirnya timbul korban-korban lain, bahkan lebih parah dibanding saya. Ya secara psikis saya merasa diri saya rendah banget dibanding teman-teman yang lain. Juga hubungan relasi antara pencipta dengan saya juga hancur. Lah dari itu, kejadian itu, saya pengakuan dosa. Setidaknya untuk memperbaiki hubungan relasi saya sama Sang Pencipta, sama Tuhan. Setelah jadi itu saya berusaha untuk menutupi, artinya saya tidak mau hal ini diketahui sama pihak-pihak yang lain, termasuk sama orang tua saya.
malam, tengah malam mas, di mana anak dan istri saya udah tidur, saya selalu terbangun. Saya marah sama kejadian yang menimpa anak saya marah sama diri saya sendiri, saya nggak bisa menjaga anak saya. Saya kerjanya driver mas, ngirim-ngirim barang. Kadang-kadang di jalan saya bisa drop kayak gitu. Saya kalau udah ngedrop di jalan, saya udah teriak kata-kata kotor, kata-kata kasar, saya udah keluarin semua mas. Apa yang nggak boleh orang lain sentuh, nggak boleh pegang, nggak boleh lakukan terhadap anak-anaknya. Membangun relasi kepada anak-anak, supaya anak-anak itu nyaman untuk bercerita kepada orang tuanya, dibandingkan harus cerita sama teman-temannya. Memang ada kondisi-kondisi, ya ini kaget orang tua. Kedua, malu. Ya malu juga, malu buat dirinya, keluarganya. Malu juga, ini kan gereja gitu katanya. Ya jangan dibuka gitu katanya. Ini kasus yang menampar katanya kan gitu. Jadi memang banyak yang nggak siap juga. Assaulted a child then needs to be identified to the public. Sempat ada majalah paroki bernama Warta Minggu. Mereka berani ngangkat kasus pelecehan seksual di gereja Katolik pada Desember 2019. Laporan ini diambil dari data yang dijelaskan oleh Romo Joseph Kristanto pada satu diskusi di Jakarta. Tapi Kardinal dan Uskup Keuskupan Jakarta, yaitu Romo Ignatius Suharyo, langsung menyangkal berita ini. Ia mengungkapkan bahwa Romo Kristanto tertunduk-tunduk minta maaf. Pengungkapan kasus-kasus kekerasan seksual di gereja Katolik menghadapi tembok tebal. Ia lebih sering jadi rahasia umum. Bila ada upaya menyelidiki kasus ini, respon yang diterima adalah penyangkalan. Budaya bungkam dan kerahasiaan telah melindungi predator seksual. Sementara korban harus menanggung derita dan trauma bertahun-tahun. Sejak Januari 2020, kolaborasi Tirto dan The Jakarta Post telah mewawancarai 5 penyintas, 2 laki-laki dan 3 perempuan. Kami juga mewawancarai sedikitnya 20 narasumber, di antaranya 5 pastor untuk memverifikasi kisah 3 korban. 2 mengaku tak tahu, 1 tidak mengkonfirmasi secara detail, dan 2 lainnya tidak pernah membalas pesan kami. Kami juga menerima testimoni dari Agustinus, bukan nama sebenarnya, yang mengisahkan dia dilecehkan oleh bruder di sekolah seminari di Yogyakarta. Kejadian pada akhir 1980-an itu berulang kali. Agustinus mendengar testimoni yang sama dari kawan-kawan sebaya selepas lulus. Dimas, bukan nama sebenarnya, adalah satu dari 20-an korban kejahatan seksual oleh Syahril Parlindungan Marbun, pembimbing misdinar di Gereja Santo Herculanus Depok. Dimas berani buka suara setelah salah satu orang tua korban melaporkan kasus tersebut ke polisi. Dea, perempuan yang dibahas di thread Twitter tadi, muncul juga di Tirto. Dia korban dari seorang Romo berinisial M, yang sampai mengajak Dea untuk berhubungan seksual. Dea udah usaha buat nolak, ngingetin Romo tentang statusnya sebagai petinggi gereja. Tapi lagi dan lagi, kata sayang dijadiin kunci. Usaha buat ngajak Dea terus dilakuin sama Romo M, tapi Dea selalu menolak. Hingga akhirnya Romo M janji buat nikahin Dea dan ninggalin status pastornya. Tapi gelagatnya berubah saat Dea menunjukkan tanda-tanda kehamilan, dia langsung menghindar. Habis itu Romo M dipindahin ke markas CSSR Indonesia di Sumba. Tapi dia berharap Romo M sekalian aja dicopot jabatannya. Paus Fransiskus telah mendesak gereja Katolik di seluruh dunia membongkar budaya bungkam dan kerahasiaan atas kasus-kasus kekerasan seksual. Melalui moto Proprio Vos Estis Lux Mundi, atau kamu adalah terang dunia, Paus mewajibkan setiap keuskupan di dunia mendirikan sistem terbuka, stabil, dan mudah diakses untuk penyerahan laporan-laporan tentang pelecehan seksual oleh para klerus dan religius, penggunaan pornografi anak, dan tindakan penyembunyian pelecehan itu. Tenggatnya Juni 2020,
Romo Sunu Hardianta dari Serikat Yesus yang ditunjuk Kardinal Suharyo untuk menjawab upaya konfirmasi kami, berkata gereja tak tinggal diam atas kasus-kasus kekerasan seksual. Ia berkata, gereja tengah menyiapkan protokol perlindungan terhadap anak-anak dan orang dewasa rentan. Meski demikian, belum memiliki sistem terpadu sesuai standar Vatikan. Sementara untuk kasus yang melibatkan perempuan dewasa, Romo Sunu menilainya sebagai masalah kode etik para klerus, sehingga perlu diatur secara terpisah, terutama terkait relasi kuasa. Romo John Mansford Prior, seorang dosen teologi dan pamong khalwat selama 40 tahun, menilai gereja punya banyak pekerjaan rumah untuk mengatasi kekerasan seksual. Ia berkata, pelecehan seksual oleh pastor tertasbih sangat umum di hampir semua keuskupan Indonesia, dan dulu banyak uskup memindahkan pastor bermasalah ke uskupan lain. Salah satu cara mengurangi kasus adalah membongkarnya, ungkap Romo Prior. Ia mengkritisi reaksi gereja yang baru merespon jika sudah ada kasus kekerasan seksual terbongkar. Ia berkata, budaya menutup-nutupi kasus demi menjaga nama baik gereja justru hanya akan memperpanjang skandal. Mungkin, jika telah sampai di titik itu, barulah gereja betul-betul jadi terang dunia, terutama bagi para penyintas. Tapi, yang lebih miris adalah ketika korban pelecehan seksual sudah mengungkapkan pelaku atau bahkan menceritakan pengalaman pelecehan seksualnya, yang dipertanyakan adalah bukan pelakunya, melainkan, emangnya kamu pakai baju apa hari itu? Pasti pakaiannya terbuka ya? Sedih gak sih? Udah jadi korban, tapi masih aja disalahkan.